Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah senang sekali pagi ini saya Edi Bakas bisa hadir kembali menemani Anda melalui program acara kita di Radio Talkshow yang dihadirkan untuk Anda di edisi hari ini, Kamis tepat di 21 April 2022. Dan seperti biasa, tentunya di program Talkshow kita akan hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentunya di tengah-tengah kesibukan beliau ini menyempatkan hadir untuk kita semuanya untuk memberikan edukasi kepada seluruh pendengar di mana pun Anda berada. Dan baik, pada kesempatan kali ini tentunya di talkshow kita terkait dengan kompetisi pahlawan lansia siap, dan sudah hadir beberapa narasumber kita. Dan tentunya untuk Anda yang sementara ini berada di rumah, Anda jangan kemana-mana karena tentunya ada banyak informasi yang bisa Anda dapatkan, termasuk untuk Anda yang mungkin punya orang tua yang saat ini belum ataupun sudah vaksinasi. Mudah-mudahan ini bisa diberikan jalan yang benar ya, dan bisa melengkapi vaksinasinya. Nah, untuk yang sudah lengkap vaksinasinya dan berumur 60 tahun, dengarkan informasinya karena tentunya di acara talkshow kita hari ini tentunya akan memberikan informasi untuk Anda, karena tentunya akan ada lomba yang gelar terkait dengan kompetisi pahlawan lansia siap. Nah, siapa saja narasumber kita yang hadir pada kesempatan kali ini? Tentunya saya akan sebutkan satu persatu. Kita akan perkenalkan narasumber kita yang hadir di studio di Radio Cempaka Asri 102,5 FM untuk saat ini. Baik, untuk yang pertama Bapak Dr. Armansyah MKes. Beliau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Dok? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Sibuk tapi alhamdulillah sempat hadir juga di radio. Oke. Alhamdulillah bisa. Iya. Ayo. Baik, dan di samping beliau kita juga kehadiran Ibu Hajah Haryani SKPNS. Beliau adalah Kasih Surveillance dan Imunisasi Kabupaten Bantaeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Bu ya? Alhamdulillah Sehat. Oke. Baik, dan juga di samping kiri Pak Dokter ini hadir ada Bang Abi. Beliau adalah Koordinator Pahlawan Lansia Siap Kabupaten Bantaeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kabarnya sehat Bang Abi ya? Alhamdulillah siap. Iya, baik. Iya, ya, Anda sudah dengarkan sahabat hati beberapa narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan tentunya kita akan memulai terkait dengan talkshow kita di kompetisi pahlawan lansia siap. Vaksinasi bagi lansia yang sudah ada di target apa belum ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait target untuk vaksinasi lansia di Kabupaten Bantaeng, itu sasaran kami ada 14.748 orang. Sesuai target secara global itu di awalnya kita target 60% di awal. Namun dengan program yang ada saat ini diharapkan kita bisa ke 100% untuk mencapai target tersebut. Bagaimana sasaran sekarang, capaian sekarang itu di Kabupaten Bantaeng saat ini kami untuk target yang 60% kita sudah capai target, sudah melampaui target 68,71% itu untuk dosis 1. Namun untuk dosis 2-nya ini masih butuh digenjot lagi, yaitu 26,29%. Mengapa lansia ini harus mendapatkan vaksinasi lengkap? Terima kasih. Jadi kita berbicara tentang lansia. Jadi kalau bicara tentang lansia, berarti lansia adalah salah satu orang ya atau masyarakat yang memang masuk kategori ya untuk mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Kenapa harus lengkap? Karena pada lansia itu sendiri ya kita tahu sendiri bahwasanya mereka memiliki penyakit dia memiliki komorbid. Nah, komorbid ini adalah salah satu pencetus terjadinya atau masuknya virus COVID-19. Makanya lansia kita harus memang kita jaga, apalagi pada saat sekarang kita kan masih pandemi COVID-19 ya. Jadi misalnya COVID-19, berbicara tentang COVID-19 berarti harus memang vaksinnya juga harus vaksin COVID. Jadi untuk mencegah orang tua kita supaya tidak tertular, karena pada saat orang tua kita sudah tertular,
ya biasanya kejadian yang kemarin yang tahun 2021 banyak yang berakhir di ruang ICU itu sendiri, dan akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia karena memang belum mendapatkan vaksinasi dan tidak ada yang bisa membuat sistem imunnya itu menjadi lebih kuat lagi seperti itu. Terkait dengan penyakit seperti yang disampaikan tadi, bahwa apakah lansia dengan penyakit komorbid ini bisa menerima vaksin? Iya, untuk penyakit komorbid boleh ya, yang terkontrol, misalnya dia DM, diabetes mellitus, DM-nya itu agak tinggi, tapi dia terkontrol. Terkontrolnya itu dengan cara minum obat yang sudah teratur. Ya, pada saat itu tidak terjadi peningkatan untuk DM-nya. Seperti juga hipertensi yang kita kan di ambangnya itu yang 180 ya, hendak boleh lakukan vaksinasi. Tapi kalau misalnya di bawahnya dan dia pada saat dianamnesis oleh dokter itu dia tidak ada peningkatan untuk hipertensinya, berarti boleh. Jadi ada beberapa komorbid memang yang bisa dilakukan vaksinasi ketika penyakit ini terkontrol. Seperti penyakit jantung, ada beberapa yang masyarakat dengan lansia ya yang memiliki riwayat penyakit jantung tapi bisa divaksin karena pada saat itu tidak ada serangan, tidak ada sesak juga. Pada saat dianamnesa dan diperiksa oleh dokter itu semuanya dalam keadaan normal, itu boleh dilakukan vaksinasi untuk lansia. Vaksin ya? Iya. Tentunya ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Ya, tidak serta-merta ya, iya. Ketika mendaftar langsung suntik begitu. Bukan. Tapi ada beberapa proses yang dilalui. Ada proses. Termasuk dari riwayat sakitnya mungkin, karena seperti kita tahu bahwa ketika sudah berumur, iya. sudah mulai muncul semua. Makanya lansia harus jujur ya, semua peserta vaksinasi harus jujur ketika ditanyakan oleh dokter apakah ada riwayat penyakit atau tidak. Jadi peserta vaksinasi itu memang harus jujur. Iya, seperti itu. Ya. Iya, jadi tentunya diharapkan untuk peserta vaksinasi ketika berada di di tempat vaksinasi harus menjelaskan secara detail ya, sejujur-jujurnya. Sangat luar biasa. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dua narasumber kita sudah kita dengarkan, dan ini bersiap untuk narasumber kita yang ketiga. Ini yang banyak duitnya ini. Ya, yang saat ini akan tentunya melakukan rekrutmen terkait dengan kompetisi pahlawan lansia siap yang digelar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, termasuk alhamdulillah di Kabupaten Bantaeng dan juga Sinjai di Sulawesi Selatan ya. Ini terpilih sebagai tempat untuk melakukan kompetisi. Dan baik, sebelum kita berbincang dengan narasumber kita Bang Abi yang ganteng sekali hari ini, iya, kita akan kembali setelah kita dengarkan yang boleh berikut. Masih hadir ketika narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Dr. Armansyah MKes, beliau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, dan juga ada Ibu Hajah Haryani SKPNS, beliau adalah Kasih Surveillance dan Imunisasi Kabupaten Bantaeng, serta juga ada Bang Abi yang juga merupakan Koordinator Pahlawan Lansia Siap Kabupaten Bantaeng. Baik, kedua narasumber kita sudah kita dengarkan suaranya, tersisa satu lagi. Ada Bang Abi. Oke, Bang Abi, kita langsung saja Bang Abi ya. Ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini mengadakan pahlawan lansia siap untuk mengajak para lansia berani vaksin. Bisa diceritakan apa yang dimaksud dengan pahlawan lansia siap? Pahlawan lansia siap itu adalah sosok lansia inspiratif yang dapat memotivasi sesama lansia untuk melakukan vaksinasi COVID-19 lengkap serta disiplin menerapkan protokol kesehatan. Nah, senjata langsung sudah dipaparkan tadi terkait dengan siap oleh Bang Abi ya. Nah, bagaimana cara untuk mengikuti lomba ini, Bang Abi? Nah, pendaftarannya dan siapa saja yang boleh ikut serta? Untuk calon peserta atau keluarga calon peserta bisa mendaftar melalui radio di Radio Cempaka Asri Bulukumba ini. Tentunya yang ada di Kabupaten Bantaeng sendiri itu berada di Dinas Kesehatan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan juga melebarkan sayap ke puskesmas yang ada di kecamatan. Jadi bagi yang ada di desa-desa bisa datang ke puskesmas untuk pendaftaran atau
bisa menggali lagi informasi lebih lanjut, dan juga dilakukan secara online Pak di link Betlai Lansia Siap gitu. Berbagai upaya dilakukan Ya. oleh panitia ini untuk membuka seluas-luasnya kepada peserta calon lansia siap ini, berarti ya, Iya, untuk seperti ikut dalam itu. kegiatan ini. Nah, tentunya jadi untuk Anda yang mungkin punya orang tua berusia lebih dari 60 tahun dan sudah lengkap vaksinnya, Nah. iya, jangan lewatkan kesempatan ini. Iya, jangan sampai nanti dapat umroh bagi yang mampu ya. Amin. Oke, jadi sudah disampaikan tadi oleh Bang Abi bahwa tentunya Anda bisa mendaftar melalui Radio Cempaka Asri. Juga Anda bisa langsung ke puskesmas yang ada di Kabupaten Bantaeng. Demikian juga melalui online Ya. dengan link yang disebutkan tadi ya. Baik. Nah, apa saja tugas dan hadiah nantinya Bang Abi yang diperoleh oleh pahlawan lansia siap? Tentunya akan pemenang utama ini akan mendapatkan hadiah menarik dan juga akan menjadi duta lansia di berbagai acara sosialisasi vaksinasi COVID-19. Jadi dia akan keliling juga untuk berkampanye, sosialisasi. Ya. Ini sangat luar biasa. Jadi tentunya kapan lagi, mudah-mudahan di usia lansia ini bisa menjadi terkenal gitu ya, Ya. dengan apa namanya kompetisi yang digelar oleh beberapa narasumber kita yang hadir pada kesempatan kali ini ya, di kompetisi pahlawan lansia siap. Nah, adapun persyaratan nantinya yang menjadi persyaratan yang ingin ikut kompetisi, karena kegiatannya ini berlangsung pada 11 sampai dengan 30 April 2022. Nah, laki-laki dan perempuan usia minimal 60 tahun sudah mendapatkan vaksin 1 dan 2, siap menjadi teladan bagi sesama. Dan jika Anda termasuk lansia, segera kirimkan data diri Anda melalui WhatsApp atau menuliskan komentar Anda ingin mengikuti kompetisi pada poster pahlawan lansia siap. Semangat dapat vaksinasi. Nah, Anda juga bisa mendaftarkan orang tua, kakek, nenek, opa, oma, dan lansia yang ada di sekitar Anda. Jadi bukan saja nenek kita ya, tapi tetangga kita yang usia lansia ini juga bisa didaftarkan. Bisa. Ini sangat luar biasa. Nah, jangan lupa sertakan juga alasan kenapa Anda dan lansia yang Anda rekomendasikan layak dipilih sebagai pahlawan lansia siap. Anda juga bisa mendapatkan formulir pendaftaran kompetisi melalui Radio Cempaka Asri, Puskesmas yang ada di Bantaeng, dan juga melalui link yang sudah disebutkan tadi oleh Bang Abi. Dan yang paling menarik di sini, kompetisinya gratis. Gratis. Luar biasa ya. Oke, baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Nah, satu persatu narasumber kita tentunya kita harapkan untuk memberikan closingnya. Nah, kita ke Pak Dokter dulu ya. Tentunya apa yang bisa kami sampaikan bahwa ayolah kita sukseskan kegiatan kompetisi ini. Mari kita daftarkan orang tua kita, tetangga kita, ya tentunya setelah melewati vaksinasi lengkap dan memenuhi syarat, ya why not? Kenapa tidak kita daftarkan untuk memberikan energi, motivasi kepada para lansia yang belum melaksanakan vaksinasi dosis 1 atau belum melengkapi dosis 1 menjadi dosis 2, itu untuk bisa melanjutkan dengan vaksinasi lengkap. Ya tentunya itu muaranya kepada kesehatan kita bersama. Dari kami ya sebagai petugas yang selalu berada di garda terdepan untuk mensukseskan vaksinasi ya, kami himbau untuk semua lansia, ayo ikut, dan keluarga-keluarga yang menemani lansia yang berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan ini, segera daftarkan orang tua kita, karena lansia kita sangat menyayangi orang tua kita ya, menyayangi lansia-lansia kita, harus kita jaga ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita semuanya sehat walafiat. Terima kasih. Ayo segera daftarkan keluarga kita untuk ikut dalam kompetisi pahlawan lansia siap, karena ini adalah kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang vaksinasi COVID-19, yang dimana adalah vaksinasi ini adalah kunci membuka banyak kesempatan di masa depan, karena lansia sendiri adalah kelompok berdaya yang punya literasi yang baik tentang vaksinasi. Siap sendiri adalah sebuah call to action untuk segera vaksin dan melengkapi vaksin dosis kedua, serta mengajak semua sasaran prioritas untuk melengkapi vaksinnya.
Oke, Pak. Sampaikan pada kesempatan kali ini, tentunya ini bisa menggugah hati para lansia kita untuk ikut vaksinasi. Ayo yang masih berada di rumah, yang belum lengkap vaksinasinya, bukan saja lansia ya, tapi seluruh warga Indonesia yang saat ini belum vaksin, ayo kita vaksin. Karena tentunya kita berharap dengan setelah vaksin ini, semua apa yang namanya pandemi atau apakah namanya bisa segera berlalu dan kita semuanya bisa kembali pulih, normal, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Saya Yudi Jempakas mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya ingatkan kembali pendengar bahwa untuk Anda yang ingin ikut dalam kompetisi yang tentunya dihadirkan, yaitu kompetisi rekrutmen pahlawan lansia siap. Jangan lewatkan untuk mengikutinya. Kompetisinya berlangsung pada 11 sampai dengan 30 April 2022, dan untuk pendaftarannya sendiri bisa dilakukan di Puskesmas atau juga Anda bisa datang langsung ke Radio Cempaka Asri. Demikian juga untuk Anda yang ingin mendaftar melalui online. Tentunya Anda bisa langsung terhubung. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.